Oke, kali ini kita akan belajar materi sifat kualitatif larutan. Yang kita ketahui sekarang, sifat kualitatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat pelarutnya. Dulu kita pernah belajar bahwa dalam suatu larutan terdapat dua komponen, yaitu ada namanya zat terlarut dan juga zat pelarut. Nanti sifat kualitatif larutan itu hanya bergantung pada zat terlarutnya saja, jumlah partikel zat larutnya. Sifat kualitatif larutan itu ada 4. Yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, ada nanti delta TB atau kenaikan titik didih, boiling ya. Dan yang ketiga ada delta TF atau penurunan titik beku, freezing. Dan yang terakhir yaitu adalah tekanan osmosis atau P. Yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai titik didih dan titik beku terlebih dahulu. Ini karena keduanya nanti kan saling keterbalikan. Oke, yang pertama delta TB. Kalau tadi kenaikan titik didih, ya. Kita tahu bahwa titik didih air, kita di sini anggap bahwa pelarutnya itu adalah air murni ya. Titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Karena disebut kenaikan, kenapa? Karena ketika kita menambahkan zat terlarut pada air murni, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Ya, sehingga ketika sudah ditambahkan zat terlarut, maka sudah disebut sebagai larutan ya. Jadi titik didih larutannya di sini ya, atau TB. Nah, titik didih pelarut murni kita anggap sebagai TB0. Nah, kenaikan ini kita sebut sebagai apa tadi? Delta TB. Berarti delta TB kita tulis secara matematis ya. Berarti yaitu titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni atau TB0. Secara matematis, delta TB itu kita bisa hitung dengan persamaan M kali Kb kali I jika dia itu elektrolit ya. I sendiri itu adalah 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ion sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Kita jabarkan molalnya ya. Molal sendiri itu adalah gram per mr atau mol dikali 1000 per gram pelarut. I-nya berarti ini untuk khusus elektrolit ya. Oke, kita udah belajar kemarin materi elektrolit bahwa elektrolit itu dibagi menjadi 2, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat nanti alfanya itu sama dengan 1 ya. Alfanya sama dengan 1 jika dia kuat. Jika dia alfanya kurang dari 1, berarti dia elektrolit lemah. Seperti itu. Oke, yang kedua, kita nanti akan belajar mengenai delta TF ya. Tadi delta TB adalah kenaikan titik didih, sedangkan delta TF itu adalah penurunan titik beku. Nah, turun berarti ya, kebalikannya kenaikan. Berarti ketika kita punya pelarut murni, berarti air, anggap aja air itu punya titik beku 0 derajat Celcius ya. Kalau kita tambahkan zat terlarut, dia itu akan turun. Nah, turun berarti menjadi suatu larutan ya, berarti udah ya, TF. Berarti turunnya berarti semakin kecil ya. Atau berarti delta TF-nya itu kalau kita tulis secara persamaan matematis, delta TF adalah titik beku pelarut murni atau TF0 dikurangin titik beku larutannya. Itu ya. Oke, secara matematis delta TF kita jabarkan, delta TF adalah molal dikali KF ya, dikali I. Sama kayak tadi ya, I itu untuk larutan elektrolit. Elektrolit dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, molalnya sama kayak tadi, kita jabarkan itu gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Itu ya. Oke, yang ketiga nanti ada
penurunan tekanan uap atau delta P. Ya, ini materi ini yang cukup rumit ya dari diantara yang lainnya. Delta P penurunan tekanan uap. Berarti ada kata penurunan, berarti dia prinsipnya mirip dengan penurunan titik beku. Berarti ketika kita punya pelarut murni ya, pelarut murni berarti P0. Ketika kita tambahin suatu larutan atau kita tambahin zat terlarut kan sudah jadi larutan. Nah, nanti dia itu akan turun tekanan uapnya. Ini P larutan berarti turun. Nah, ini selisih ini kita sebut sebagai delta P. Nah, berarti secara otomatis delta P itu adalah P0 dikurangin P larutan. Ya. Atau berarti P0 itu selalu lebih besar daripada P larutan. Untuk menghitung delta P seperti apa? Oke, delta P itu kita bisa hitung delta P itu sama dengan fraksi mol delta ya. Berarti pakainya T terlarut, ingat. Delta pakainya terlarut dikali P0, sedangkan kalau untuk mencari tekanan uap larutan pakainya XP. P pakainya P. Ya, gitu ya, kali P0. Nah, terus nanti untuk I-nya gimana jika di elektrolit? Nah, I-nya nanti kalian tidak bisa dimasukkan langsung ke sini ya. Karena untuk mencari fraksi mol itu kan ada rumusnya sendiri. Oke, fraksi mol nyari fraksi mol gimana? Oke, XT. Fraksi mol terlarut berarti dulu adalah NT per N total. N total itu berarti N terlarut ditambah N pelarutnya. Yang punya harga I itu adalah zat terlarutnya. Berarti nanti jika dia elektrolit ya, jika dia elektrolit nanti I-nya itu dimasukkan di terlarutnya di sini berarti. Ya, itu ya. Ini untuk XT. Nah, terus kalau untuk nyari XP, nyari XP gimana? Oke, nilai XP ditambah XT itu selalu sama dengan 1. Jika kalau udah ketemu XT-nya, berarti nyari XP-nya tinggal XT dikurangin atau 1 dikurangin XT ya. Berarti untuk mencari XP berarti 1 dikurangin XT. Hingga nanti fraksi molnya kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir ada nanti tekanan osmotik. Pi ya. Prinsip dari tekanan osmosis itu sama dengan tekanan gas ideal, itu Pi sama dengan molaritas kali R kali T kali I. I itu sama kayak tadi ya untuk larutan elektrolit. Untuk mencari molar itu hampir mirip dengan molaritas ya. Molar itu adalah mol berarti gram per mr dikali 1000 per mili. Nah, bedanya di sini ya mili. Kalau tadi molal itu pakainya gram pelarut, kalau di sini pakainya mili. R itu adalah tetapan gas, yaitu adalah nilainya 0,08. Sedangkan T-nya itu dia itu harus Kelvin. Ingat, harus Kelvin. Berarti dia ketika dia Celcius berarti adalah 0 derajat Celcius ditambah 273. Gitu ya. Terus dikali I. I-nya itu tadi ya, I adalah 1 plus N-1 alfa. Oke ya, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Kalian bisa pelajari. Untuk contoh soalnya kita masuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih mungkin ya. Semoga bermanfaat.